Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan di materi kedua. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang termodinamika ya. Di dalam kajian fisika kesehatan kita mengenalnya lebih eh, familiar ya dengan nama biotermik ya. Artinya kalau kita membahas biotermik, kita akan membahas bagaimana aplikasi daripada termik itu pada tubuh kita ya, ada tubuh makhluk hidup. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang langsung berkenaan dengan tugas saudara sebenarnya ya ketika menjadi seorang bidan. Oke. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang biotermik ya, biotermik. Jadi kalau kita lihat keseharian kita sebagai manusia itu tidak akan terlepas dari yang namanya sinar matahari. Sinar matahari ini biasanya itu menghasilkan yang kita namakan itu adalah panas ya. Panas itu nanti akan membuat radiasi itu langsung terjadi pada tubuh kita atau tubuh manusia. Maka biasanya dengan radiasi sinar matahari ini akan muncul yang dinamakan dengan panas. Kemudian kalau seandainya ya seorang ini pindah misalnya ke daerah yang lebih dingin, misalnya di daerah kutub ya atau di daerah atau negara yang memiliki 4 musim, ya, ada panas, hujan, ada dingin, ada apa namanya winter dan segala macamnya ya. Maka di saat musim dingin tubuh ini juga nanti akan dipengaruhi. Maka ketika tubuh dipengaruhi oleh baik itu musim panas maupun musim dingin, itu nanti tubuh itu harus mempertahankan kekonstanan tubuh. Ya. Jadi tubuh ini, ya tubuh kita ini harus mempertahankan kekonstanan. Artinya, ketika misalnya suhu panas yang terik misalnya atau suhu dingin yang sangat dingin sekali, maka tubuh itu sendiri harus mempertahankan kekonstanan tubuh. Pertanyaannya dengan apa? Tubuh itu bisa mempertahankan kekonstanan. Di antaranya, tubuh itu bisa mempertahankan kekonstanan dengan adanya hipotalamus. Jadi kalau ibu-ibu ya atau saudara-saudara pernah mendengarkan bahwasanya tubuh itu selalu ya dipengaruhi dengan hipotalamus, baik itu dalam musim panas maupun dalam musim dingin. Ber- Berkenaan dengan hipotalamus ini sesungguhnya adalah berkenaan dengan sistem saraf tubuh kita, ya. Jadi ketika suasana di luar atau di lingkungan itu sangat dingin sekali, maka hipotalamus bekerja menyarankan kepada persarafan dan saraf itu nanti muara akhirnya adalah ke otak ya yang kita kenal dengan sistem saraf pusat itu mengatakan bahwasanya tubuh jangan terlalu merasakan dingin seperti itu. Maka usaha-usaha yang akan dilakukan ketika misalnya diberikan justifikasi suhu terlalu dingin, maka biasanya tubuh kita itu digerakkan. Atau sepertinya kalau kalau kita pergi apa namanya pergi ke pegunungan ya, bagi yang suka naik gunung itu selalu itu menggerak-gerakkan atau mengusap-usap tangan seperti ini. Tujuannya adalah untuk agar hipotalamus itu bisa menyampaikan suhu di lingkungan itu bisa diadaptasi dengan adanya hipotalamus ya. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi tubuh itu akan mempertahankan kekonstanannya pada suhu yang sangat panas atau suhu yang sangat dingin itu yang pertama melalui hipotalamus. Yang kedua, itu bisa juga tubuh itu mempertahankan kekonstanan itu melalui asupan makanan ya. Jadi artinya ketika tubuh kita dalam keadaan kurang asupan makanan itu biasanya terjadi kelemahan di dalam tubuh. Sehingga walaupun udara sangat terik sekali, biasanya kita ya kalau kata orang Minang itu mandingin. Kenapa mandingin? Itu karena asupan makanan berkurang pada tubuh. Ya, jadi kalau sangat lapar ya atau yang paling jelas contohnya itu ketika saat puasa misalnya. Itu ketika terjadi rasa lapar yang sangat tinggi, itu biasanya terjadi asupan makanan yang berkurang pada tubuh. Jadi, untuk mempertahankan kekonstanan tubuh itu agar tidak terjadi peristiwa sangat dingin sekali atau sangat panas sekali, biasanya kita sebagai manusia dianjurkan untuk memakan atau mengkonsumsi makanan. Ya, seperti itu. Jadi ada asupan makanan yang bisa mempertahankan kekonstanan
tubuh. Yang ketiga, yang bisa mempertahankan kekonstanan tubuh itu adalah adanya kelenjar keringat. Ya, misal kita dalam suhu yang sangat panas sekali, maka biasanya tubuh kita itu mengeluarkan kelenjar keringat. Tujuan kelenjar keringat ini dikeluarkan adalah untuk mempertahankan konstanan tubuh, ya, agar ya suhu yang panas di lingkungan itu bisa diadaptasi dengan dikeluarkannya keringat oleh tubuh. Nah, itu tugas atau tujuan dikeluarkannya kelenjar keringat pada tubuh di saat tubuh mempertahankan kekonstanannya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, itu dipertahankan dengan adanya aliran darah di pembuluh darah. Ya. Jadi ketika misalnya suhu di luar sangat panas sekali, biasanya sirkulasi darah di pembuluh darah itu bekerja dengan sangat cepat. Atau contoh nyatanya itu ketika kita berolahraga, ya, misalnya jogging, maraton, atau lari sekalipun, maka biasanya darah yang berada di pembuluh darah itu bekerja dengan lebih cepat dibandingkan ketika kita sedang dalam keadaan istirahat, ya, atau dalam keadaan rileks, ya. Jadi itu cara keempat, ya, tubuh mempertahankan kekonstanannya. Yang kelima, ya, yang terakhir itu tubuh mempertahankan kekonstanan tubuhnya dari keadaan sangat panas atau sangat dingin itu adalah dengan adanya otot rangka, ya. Jadi kemarin kita sudah bahas ini sedikit di biomekanika, ya, muskuloskeletal. Otot rangka juga bertugas atau berfungsi untuk mempertahankan kekonstanan tubuh. Biasanya semakin tua kita, itu biasanya tubuh kita lebih tidak adaptif lagi dengan lingkungan. Saya contohkan ini. Ketika misalnya kita berada di kota yang sangat dingin, contoh sajalah Bukit Tinggi. Di pagi hari, subuh hari itu biasanya orang muda, ya, atau anak-anak atau remaja itu biasa saja itu mandi pagi, ya. Tetapi kalau orang tua kita atau nenek kakek kita di Bukit Tinggi itu susah untuk mandi pagi. Kenapa? Karena otot rangkanya sudah tidak bisa lagi mempertahankan kekonstanan tubuh. Jadi dinginnya itu sangat sekali dia rasakan. Berbeda dengan orang remaja, anak-anak atau dewasa awal seperti itu, ya. Jadi semakin menua kita, maka otot dan rangka itu, ya, semakin tidak adaptif lagi dengan lingkungan, ya. Jadi itu yang terakhir, ya, bagaimana tubuh itu bisa dipertahankan kekonstanan tubuhnya. Paham, ya, sampai di sini di slide yang pertama ini? Oke. Artinya apa? Ketika kita melihat, ya, kita melihat suhu, ya, ya, maka suhu itu biasanya dihubungkan, ya, atau disinergikan dengan yang dinamakan dengan usia, ya. Semakin tinggi usia seseorang itu biasanya suhu tubuhnya itu semakin mengecil, ya. Kalau kita lihat ini, ya, sesuai dengan usia, ya, usia 3 bulan itu suhunya di 37,5. Kemudian coba perhatikan di usia 1 tahun itu, ya, suhu tubuh kita itu rata-ratanya di 37,7. Pertanyaannya, kenapa di usia 1 tahun itu usia anak itu, ya, suhunya paling tinggi kalau kita bandingkan dengan yang lain? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Anissa, kira-kira kenapa itu? Ya, di usia 1 tahun itu kalau kita lihat suhu rata-rata tubuh anak 1 tahun itu di 37,7 derajat Celcius. Itu adalah suhu tertinggi, ya, kalau kita bandingkan dari tabel ini. Kenapa? Suhu di sini paling tinggi. Ada yang bisa menjawab? Anissa bisa jawab mungkin? Atau Syara mungkin bisa jawab? Syara Purnama? Coba logika saja. Kenapa anak di usia 1 tahun itu suhunya di sini lebih tinggi dibandingkan suhu lain ini, ya? Berdasarkan usia. Ini paling tinggi nih, 37,7 derajat Celcius. Kenapa kira-kira? Nggak pernah punya adik usia 1 tahun. Anissa? Karena lagi aktif-aktifnya, Pak. Ya, karena lagi aktif-aktifnya, ya, artinya pergerakannya sangat-sangat banyak, ya, sangat banyak yang ingin mereka lakukan sehingga suhu di tahun itu, di umur 1 tahun itu suhu paling tinggi, ya. Artinya kalau dia banyak pergerakan pasti akan berhubungan dengan pembuluh darah atau darah yang mengalir di pembuluh darahnya, sehingga
kejadian ini menyebabkan suhu di usia 1 tahun itu merupakan suhu paling tinggi. Kalau kita lihat ya, semakin menua seseorang, itu di atas 70 tahun itu suhu yang rata-ratanya itu sudah mencapai 36 derajat. Ya, apalagi kalau dia tinggal di perbukitan. Bisa saja suhunya ini menjadi lebih kecil dibandingkan dengan suhu yang ada. Oke ya, paham ya, Bu-Ibu? Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai di sini? Nah, ini nanti mohon ya, bisa saja nanti di persoalan, saya menganggap saudara semua paham ini, di 5 tahun itu berapa suhunya, ya 9 tahun itu berapa suhunya. Jadi misalnya ya, jika suhu anak usia 9 tahun, sesuai pada tabel sekian derajat Celcius, tentukan berapa derajat Fahrenheit dia. Ya, seperti itu soalnya nanti ya, kira-kira. Jadi artinya suhu ini sudah bisa saudara hafalkan. Ya, 13 tahun, 11 tahun, 9 tahun, 7 tahun, dan lain sebagainya, itu sudah bisa dihafalkan. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Maka, alat yang kita gunakan ketika kita berpraktek di rumah sakit atau di klinik atau di BPM dan lain sebagainya, kita menggunakan yang dinamakan dengan termometer. Karena memang alat untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Ya, ternyata ya menurut riset, termometer itu mempunyai suhu yang kita cek di setiap lokasi itu berbeda ternyata. Ya. Jadi apa yang perbedaannya? Suhu ternyata di rektal itu 0,3 sampai dengan 0,6 kali lebih tinggi daripada suhu di oral. Rektal itu di anusnya, oral itu di mulut, ya. Kemudian aksilar itu di ketiak, ya. Oke, jadi untuk dipahami ternyata suhu di rektal atau suhu di anus itu 0,3 sampai dengan 0,6 kali lebih tinggi daripada suhu di oral. Selanjutnya, suhu di aksilar 0,3 sampai dengan 0,6 kali lebih rendah daripada suhu di oral. Ini simak ini bahasa ini. Maka dari statement ini, dari informasi ini, pertanyaannya, di bagian manakah suhu paling rendah? Ayo, syarat. Di Syarat axial, Pak. di aksilar, ya. Ah, benar, Ana ya. Pertanyaannya kenapa di aksilar kira-kira? Ayo, ada yang bisa tahu enggak kenapa suhu di aksilar itu lebih rendah? Kemudian ternyata kebanyakan kita sebagai bidan, ya saudara sebagai bidan, itu biasanya melakukan pengecekan suhu itu di mana? Syara, di mana Di biasanya? aksila, Pak. Di Di aksila, aksila, ya. Pak. Nah, padahal suhu di sana paling rendah, ya kan? Kata Anissa tadi suhu di sana paling rendah. Kenapa kita melakukan pengecekan suhu di sana? Ada yang bisa jawab? Kenapa nggak di oral gitu? Atau kenapa nggak di anus atau di rektal? Ada yang bisa jawab? Ayo, mainkan logika berpikirnya. Ya, kalau ada pertanyaan seperti itu, gunakan logika berpikirnya. Kenapa kita mengeceknya di aksila? Kenapa nggak di oral? Atau kenapa nggak di anus atau di rektal? Nur, bisa jawab Nur? Nur Hasanah? Karena lebih mudah, Pak. Sip. Nah, itu bagus ya. Itu logis cara menjawabnya. Yang pertama karena lebih mudah. Selanjutnya apa lagi selain lebih mudah? Ya, jawaban pertama dari Nur saya terima dengan baik itu karena memang tepat ya. Lebih mudah, gampang. Kalau di oral ya, ya kalau pasiennya higienis ya. Kalau nggak higienis kan susah pula kita sebagai bidan ya atau perawat. Apalagi kira-kira? Karena di aksila tuh kan lebih rendah, Pak. Jadi kalau nanti demam kan tinggi tuh, Pak. Jadi tahu gitu itu tuh demam anaknya atau enggak gitu. Gitu, Pak. Aduh, ini pintar nih bidannya ya. Nah, ini dua jawabannya pas ya. Dua jawabannya pas. Nah, itu jawabannya. Itu solusi kenapa kita menaruhnya di aksila. Yang pertama gampang. Kita menaruhnya, pekerjaan kita dimudahkan karena letaknya hanya di ketiak saja. Nanti setelah diletakkan ya sekian lama, nanti dicek ya. Apalagi sekarang di termometer yang kita gunakan di rumah sakit itu sudah digital ya, sudah gampang. Yang kedua itu tadi, di suhu paling rendah saja kalau pasien demam itu sudah tinggi itu. Ya, apalagi di dua tempat lainnya yang
tinggi, ya seperti itu. Jadi tepat dua jawaban dari Nur Hasanah dan oleh Syara tadi, ya itu pemahamannya. Jadi kalau ada pertanyaannya di sini ingin paham ya harus mempelajari fisiologi suhu tubuh ya. Kemudian untuk pengecekan suhu tubuh ini biasanya kita menggunakan yang dinamakan dengan termografi ya. Termografi itu adalah mengecek seluruh bagian tubuh itu menggunakan alat infrared ya, yang menggunakan sinar infrared. Ya. Oke. Ya, paham ini saya lihat. Saya lanjutkan ya. Sekarang ya, berkenaan dengan termodinamika atau suhu dan panas atau dikatakan biotermik tadi ya, maka kita harus mengenal konsep suhu. Konsep suhu itu dinamakan dengan temperatur ya. Temperatur itu biasanya menggunakan skala yang berbeda di setiap negara. Di Indonesia kita menggunakan Celsius. Di Inggris biasanya orang menggunakan Fahrenheit. Secara internasional orang menggunakan Kelvin. Ya. Tetapi konsep suhu atau temperatur itu berakar sesungguhnya dari ide kualitatif. Kualitatif itu adalah seluruh pernyataan yang tidak berupa angka. Dia hanya tidak berupa angka berarti dia non angka. Dia hanya dinyatakan dengan statement huruf ya atau selain angka. Kita contohkan. Ketika kita mengatakan pasien dalam keadaan panas, panas itu tidak kuantitatif, dia adalah kualitatif. Dingin itu adalah kualitatif, bukan kuantitatif. Bagaimana kita merasakan dia itu panas, dingin, biasanya kita menggunakan indera sentuhan. Ketika misalnya seorang pasien datang ke kita biasanya melakukan yang dinamakan dengan anamnesa. Anamnesa itu biasanya kita melakukan pengecekan fisik, kita melakukan perabaan. Ketika kita melakukan perabaan itu dinamakan dengan kita melihat ya pasien itu menggunakan indera sentuhan. Kulit kita bertemu dengan kulitnya sehingga kita bisa merasakan pasien itu dalam keadaan dingin atau dalam keadaan panas. Ketika benda panas itu sesungguhnya terjadi dia memiliki suhu lebih tinggi. Ya, kalau dia panas berarti dia memiliki suhu lebih tinggi dan ketika dia dingin dia mempunyai atau memiliki suhu lebih rendah. Ya, nah, itu konsep dari suhu tersebut. Kemudian banyak sifat benda yang dapat diukur dan benda itu diukur tergantung pada suhu. Ya, dia tergantung pada suhunya. Misalnya panjang logam, ya, tekanan uap dalam boiler misalnya, atau kemampuan kawat ya mengalirkan arus listrik, warna benda panas yang berpendar, semuanya itu bergantung pada suhu. Ya, kalau seandainya sebuah logam dialiri dengan suhu yang panas, itu biasanya logamnya itu berwarna berpijar. Kalau arus listrik yang mengalir dengan suhu yang lebih tinggi biasanya menghasilkan kejut listrik biasanya timbul api misalnya, maka itu dikatakan panas ya. Nah, dia dapat diukur ya seperti itu. Maka semuanya itu tergantung pada suhu. Tubuh kita juga seperti itu ya. Misalnya pasien datang ini suhunya di atas 40 derajat Celcius biasanya mukanya memerah ya. Ya, mukanya berwarna memerah. Itu artinya apa? Suhu di dalam tubuhnya itu dalam keadaan yang sangat tinggi atau biasanya kita namakan dengan panas. Ketika kita nanti cek dengan alat termografi, maka kita bisa melihat ya di setiap bagian wajahnya itu terjadi perbedaan warna yang menandakan bahwasanya di bagian wajahnya itu terdapat perbedaan ketinggian panas atau kuantitas panas ya seperti itu. Inilah alat pertama yang kita gunakan untuk mengukur suhu itu. Di antaranya adalah termometer. Ya. Termometer ini memiliki 4 skala sebenarnya. Ya. Pertama adalah skala Celsius. Yang kedua adalah skala Reaumur. Yang ketiga adalah skala Fahrenheit. Dan yang keempat adalah skala Kelvin. Ya, ada 4 skalanya. Ya. Dan masing-masingnya itu memiliki batas minimum dan batas maksimum. Untuk Celsius itu batas minimumnya 0. Batas maksimumnya itu adalah 100 derajat Celcius. Nah, begitu selanjutnya ya. Jadi, kemudian Fahrenheit 32 batas minimumnya, batas paling tingginya itu adalah 212 ya. Kemudian Reaumur batas minimumnya 0, batas maksimumnya 80 ya. Kemudian Kelvin batas minimumnya 273, batas maksimumnya 373 ya. Semuanya itu memiliki aturan ya. Maka ketika kita memahami aturan-aturan yang ada di dalam termometer itu, kita bisa membuat perumusan. Nah, ini perumusan yang mungkin barangkali saudara catat ini ya, karena kita akan latihan.
untuk masing-masing soal setelah slide ini. Ya. Jadi yang pertama itu adalah konversi ya atau perubahan dari suhu Celcius ke Fahrenheit. Maka kita bisa mencari T derajat Fahrenheit itu sama dengan 9 per 5 dikali dengan T derajat Celcius tambah dengan 32. Ya. Kemudian kalau konversi atau perubahan dari Fahrenheit ke Celcius, T derajat Celcius itu sama dengan 5 per 9, dalam kurung ini ya, T derajat Fahrenheit kurang 32. Kemudian konversi dari Celsius ke Kelvin, maka T Kelvinnya itu adalah T derajat Celcius tambah dengan 273,15 ya. Nah, ini tolong dicatat. Tambah satu lagi ya, T derajat Reaumur sama dengan 4 per 5 kali T derajat Celcius ya. Kemudian T derajat Reaumur itu sama dengan 4 per 5 kali T derajat Celcius. Paham ya? Oke, silakan dicatat bagian ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin tentang perumusannya? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Oke, kalau tidak, kita coba lihat ini soal ya. Oke, coba dibuka bukunya. Bisa nggak di-on-kan kameranya biar saya bisa melihat ya dari kejauhan. Saudara itu bekerja untuk soal pertama ini. Coba di-on-kan kameranya ya, karena saya nggak bisa ngecek ini. Saudara itu pakai buku atau enggak? Syara ada bukunya kan? Syara, ada buku di depannya? Iya, Pak. Nah, ada bukunya kan? Enggak, Pak. Kan mana pula bisa belajar fisika nggak ada buku. Coba ambil bukunya apa, Syara. Kita mencoba ini menyelesaikan soal pertama ini. Ayo, Nur sana ada bukunya kan? Nur? Oke, sip, mantap. Ya, Anissa, Anissa, Anissa Sufiusta. Iya, Pak. Ya, coba di on kan kameranya Nisa, biar saya mau lihat. Kita berlatih sedikit ini. Ya, ya. Coba bukunya dilihat. Coba di sini yang diketahui apa di sini? Yang soal nomor satu ini. T derajat Celcius sama dengan 37 derajat Celcius. Coba dibikin. Diketahui T derajat Celcius sama dengan 37 derajat Celcius. Hmm? Sekarang pertanyaannya berapa suhu tersebut ya jika diukur dengan skala Fahrenheit? Berarti yang ditanya adalah T derajat Fahrenheit ya. Jadi yang ditanya adalah T derajat Fahrenheit. Apa rumusnya tadi Nur? Nur Hasanah, apa tadi rumusnya? Yang Celsius ke Fahrenheit ya, Pak? Ya, ya, yang mana rumusnya dipakai 1, 2, atau 3? 98,6, Pak. Benar ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu nilainya adalah 98,6. Siapa yang bisa juga dapat angka yang sama seperti yang siapa tadi yang jawab? Yang jawab siapa tadi? Bisa, Pak. Nisa, Nisa ya. Yang lain dapat enggak 98,6? Coba Nisa terangkan Nisa gimana cara mencarinya Nisa?
37 derajat Celcius dikali 9/5, Pak. Lalu nanti ditambah 32, Pak. Seperti itu ya, yang dikerjakan Anissa itu benar itu. Kalau saya tambahkan Nisa, coba Nisa. Kalau saya tambahkan berapa reaumur dia? Coba, berapa reaumur dia? Itu kan Fahrenheit saja ya. Sekarang ada pertanyaan lanjutan. Berapa reaumur kah dia? Berapa kira-kira Nisa? Anissa? Kan reaumur itu tadi ya, rumusnya adalah T derajat reaumur sama dengan 4/5 kali T derajat Celcius. T derajat Celciusnya ada nih 37. Berapa reaumur dia? Bisa Nisa? T derajat reaumur sama dengan 4/5 kali T derajat Celcius. 4/5 kali T derajat Celciusnya ini nih. 37 derajat Celcius. Berapa tuh Nisa? Bisa Nisa? Ya, 4/5 kali 37. Nah, itu aja kan? Berapa itu? 4 kali 37 bagi 5. Berapa tuh Nur? Nur sana? 29,6 Pak. Berapa? 29,6 Pak. Nah, 29,6 ya. Paham ya? Kalau ada pertanyaan lanjutannya, berapa Kelvin dia? Nah, ada lagi pertanyaan lanjutannya. Yang nomor satu itu berapa Kelvin dia? Kelvin itu tadi rumusnya ini, T derajat Celcius tambah 273,15. Ya, T Kelvin itu sama dengan T derajat Celcius tambah 273,15. Berapa dia? Berapa yang pertama itu? Anis? 310,15. Sip, ya. Paham ya? Tolong dilengkapi catatannya itu, sehingga yang nomor satu itu, ya walaupun ini ditanya hanya Fahrenheit saja, tapi tolong juga tambahkan dengan reaumur, dan juga tambahkan dengan Kelvin, ya. Tambahkan juga dengan Kelvin. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke nomor dua. Ya, kita lanjut ke nomor dua. Jika suatu zat cair ya mendidih dalam suhu 200 derajat Fahrenheit. Sekarang yang diketahui itu adalah T derajat Fahrenheit ya. Termometer Fahrenheit-nya diketahui 200. Pertanyaannya, berapakah suhu tersebut jika diukur dengan skala Celcius, Kelvin, dan reaumur? Nah, coba. Celcius, Kelvin, dan reaumur. Nah, kita gunakan sekarang rumus yang kedua nih, ya. 5/9 dikali dengan T derajat Fahrenheit kurang 32, tapi dalam kurung. Kerjakan dulu yang ada di dalam kurung ini ya. Kerjakan dulu yang ada dalam kurung ini. Ya, nah, coba dicatat soalnya ini. Ya, T derajat Fahrenheit-nya 200 ya, 200 Fahrenheit. Sekarang kita cari Celsiusnya, kemudian Kelvin, kemudian juga reaumur. Ya, coba berapa itu? Bisa, enggak usah langsung kepalanya dipegang ya. Kita baru pemanasan baru ini ya. Masih gampang. Masih kali-kali biasa ya. Ayo, berapa Celsius dia? Celsiusnya 93,3 Pak. Hmm. Coba caranya, T derajat Celcius sama dengan 5/9 kali 200 dikurang 32. Iya kan? Oke.
Ada dikerjakan dalam kurung dulu, Sarah? Dikurang. Ada, Pak. Oke, berapa yang Iya, dalam kurung dikurang. hasilnya? Dalam kurung berapa hasilnya? 168, Pak. 168, kemudian dikali dengan? Dikali dengan 5. Dibagi dengan? 9. Sip, ya. Itu jawabannya. Yang lain samakah hasilnya? Coba yang lain samakah hasilnya? Nur? Sama. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Berapa Kelvin dia? Celsius kita udah dapatkan, berarti Kelvin tinggal menambahkan dengan 273,13. Berapa, Nur? Syara, berapa Syara? Kelvinnya? 366,43, Pak. Oke, sekarang berapa Reamor dia, Syara? Reamornya berapa? Reamornya berapa? Ingat ya, kalau Reamor kita perlu Celsius ya. Celsiusnya sudah kita dapat pertama tadi. Berarti Reamornya tinggal ya 4 per 5 kali T derajat Celcius ya. T derajat Celciusnya udah ada ya. Tinggal kita mencari berapa Reamornya. Oke, berapa Syara? 74,64, Pak. Sip ya. Oke ya. Oke ya, seperti itu. Mudah-mudahan yang lain juga paham ya. Nah, sekarang kita beralih ke soal yang ketiga ini. Ya, di soal yang ketiga dikatakan, coba carilah dalam referensi, berapakah derajat suhu normal manusia? Coba, ini yang sudah praktek ini. Dari rentang berapakah suhu normal orang sehat itu? Celcius? Dari berapa sampai berapa suhu normal itu? 36,5 sampai 37,5, Pak. Sip ya, benar ya Risna, 36,5 sampai dengan 37,5 itu dalam Celcius. Berapakah dalam Fahrenheit? 98,6. Sampai kan dia dua ya, 36,5 sampai dengan 37,5. Berarti kalau Fahrenheitnya berapa? Ya, cari satu-satu ya. 36,5 berapa, kemudian 37,5 juga berapa ya. Paham ya? 99,5, Pak. Ya, saya nggak tahu tuh. Yang penting cari konversi dia ke Fahrenheit. Karena pertanyaan ini adalah pada Celsius maupun pada Fahrenheit. Ya, seperti itu. Paham ya? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Sekarang saya lanjutkan. Di rumah sakit, ya di rumah sakit biasanya kita menggunakan termometer apa? Anissa, termometer apa yang Anissa gunakan di rumah sakit? Atau di klinik atau di BPM untuk mengecek suhu pasien? Cara pakai apa, Sarah? Digital, Pak. Oh, digital. Digital, semuanya udah digital sekarang? Ya, ada yang masih manual nggak? Ada yang masih Ada, Pak. menggunakan? Ada yang Ada. masih Kalau saya bertanya kepada saudara, mana yang lebih dianjurkan, ya, termometer manual atau digital itu? Risna, manual, Pak. manual. Kenapa? Lebih akurat, Pak. Tip ya, jawabannya tepat ya. Kita sebenarnya dianjurkan untuk apalagi bidan ya, itu menggunakan termometer manual. Termometer manual yang kita gunakan itu biasanya dinamakan dengan termometer suhu badan. Ya, termometer suhu badan itu dia mempunyai spesifikasi khusus ya. Dia memiliki spesifikasi khusus. Kalau saya lihat termometer yang manual ya, bukan digital, itu di bawahnya itu ada leher angsa. Dia ada leher angsa, sehingga ketika kita melakukan pengecekan suhu pada pasien, suhunya itu tidak langsung turun, ya, berbeda dengan termometer biasa untuk laboratorium, ya. Jadi ketika kita mau melakukan pengecekan kepada pasien menggunakan termometer manual, itu dia tidak akan kembali ke suhu ruangan, ya. Kalau ketika kita pindahkan misalnya dari aksila, ya, kita lihat di luar. Berbeda kalau kita menggunakan termometer laboratorium, kita harus ngeceknya di dalam, ya.
Tetapi kalau termometer suhu tubuh yang menggunakan air angsa, dia tidak bisa kembali ke seperti semula sebelum di apa namanya kan ini? Diapakan ini namanya? Diapakan namanya? Dinetralkan, Pak. Ya, digerakkan dengan kekuatan sedikit agar dia kembali ke suhu nol. Ya, nah itu bedanya antara termometer laboratorium dengan termometer suhu tubuh manusia. Dia memiliki leher angsa sehingga dia tidak perlu dibaca di dalam sistem. Ya, sistem itu misalnya di air, di aksila, di mulut dan sebagainya. Bayangkan ya bagaimana penderitaan bidan kalau seandainya dia kembali lagi ke suhu ruang. Tentu kita harus melihat kalau dia pengecekannya di anus itu di anusnya juga kita lihat kan berbahaya kan. Maka itulah ya kelebihan daripada termometer aksila ya atau termometer suhu tubuh yang bisa kita baca di luar sistem ya. Ya, Bu, kenapa, Bu? Ya, 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 benar. Kenapa, Bu? Ya, sip, sip. Ibu Desi masih di sini saya lihatnya. Ya, iya. Yuk. Ya, ya, nanti kabari ya kalau udah turun ya. Oke, sip. Yuk. Assalamualaikum. Oke, begitu ya untuk dipahami bahwasanya itulah keunikan dari termometer suhu tubuh yang digunakan secara manual ya, tidak digital. Kalau digital nggak ada itu, nggak bisa kita lihat daya raksanya itu. Selanjutnya ya kita lihat yang dinamakan dengan ketika kita melakukan pengecekan suhu itu atau katakanlah kita melihat apa namanya panas atau dingin menggunakan termometer tadi, kita melihat ada yang dinamakan dengan transfer panas ya. Transfer panas itu adalah manusia itu pada umumnya menghasilkan kalor atau panas dari hasil metabolisme. Dalam tubuh kita saja itu dihasilkan panas. Panas yang dihasilkan itu merupakan hasil dari metabolisme tubuh. Sehingga proses perpindahan panas itu terjadi atas dua cara. Yang pertama kita kenal dengan ectothermic cooling. Ectothermic cooling itu adalah pendinginan ektotermik. Ya. Yang kedua adalah ectothermic heating. Itu adalah pemanasan ektotermik. Kedua proses itu mengikuti 4 mekanisme transfer panas. Yang pertama kita mengenalnya adalah konduksi, yang kedua kita mengenalnya adalah konveksi, yang ketiga kita mengenalnya radiasi, dan yang keempat kita mengenalnya sebagai evaporasi. Jadi ada 4 yang terjadi. Ya, tetapi yang terjadi secara langsung kepada tubuh itu adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Evaporasi biasanya adalah efek ya setelah terjadi konduksi, konveksi, atau radiasi. Kita lihat apa itu masing-masingnya. Konduksi. Konduksi ini adalah perpindahan panas dengan sentuhan langsung antar permukaan. Jadi terjadi kontak langsung antara dua objek, ya. Di mana di sini terjadi konduksi pendinginan yang kita kenal dengan kompres es, di mana panas tubuh itu berpindah ke es melalui sentuhan langsung, ya. Ini kalau dulu ini tidak melakukan kompres hangat, kompresi dingin itu biasanya ditempel di sini. Maka lambat laun yang panas di tubuh itu berpindah ke es ya, itu dinamakan dengan kompres pendinginan atau konduksi pendinginan. Kemudian yang kedua adalah konduksi pemanasan. Contohnya adalah bayi prematur, hipotermi misalnya. Dia mendapatkan pemanasan dari tubuh ibu dengan metode kanguru ya. Pasca melahirkan itu biasanya bayi didekapkan kepada tubuh ibu karena biasanya terjadi hipotermi pada bayi. Didekatkan itu adalah tujuannya adalah berpindahnya panas tubuh ibu itu kepada bayi sehingga terjadi konduksi namanya. Ya, konduksi itu dinamakan pemanasan dari tubuh itu pindah ke bayi menggunakan metode kanguru. Artinya bayi itu didekapkan kepada si ibu. Ya, itu dinamakan dengan metode konduksi. Apa syaratnya? Harus terjadi kontak langsung antara dua objek. Contoh ini yang paling jelas ini, kita duduk di lantai, lantainya dingin misalnya. Kalau suhu tubuh kita dalam keadaan panas saat itu, maka bisa saja nanti panas tubuh kita itu berpindah ke lantai. Itu dinamakan konduksi. Terjadi kontak langsung antara dua objek. Objeknya mana? Kulit kita dengan lantai. Paham ya? Ya, paham itu ya. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, konveksi. Konveksi ini adalah perpindahan panas karena aliran dalam zat. Ya, misalnya udara atau air mengalir. Artinya di sini berarti panas itu dipindahkan berdasarkan gerakan fluida. Zatnya yang bisa mengalir. Contoh ya, konveksi pendinginan. Kehilangan panas tubuh karena berada di dekat kipas angin
atau panas tubuh itu terbawa aliran udara dingin, ya. Itu dinamakan dengan konveksi. Kalau dia konveksi pemanasan itu masuk misalnya ke dalam air panas yang mengalir. Contoh nyata ini kita mandi di Ayangge misalnya. Suhu tubuh kita yang dingin ketika berendam di air panas ya tubuhnya kita menjadi panas. Terjadi konveksi di sana. Ada aliran ya panas yang mengalir ke dalam tubuh kita. Oke ya, seperti itu. Selanjutnya radiasi. Ini radiasi ini paling sering ini kita rasakan, apalagi kalau kita di bawah terik matahari. Dia adalah perpindahan panas dengan cara dipancarkan langsung ke benda lain tanpa sentuhan. Dan dia berdasarkan gelombang elektromagnetik. Ya, di mana tubuh itu nanti mendapatkan panas dari pancaran panas yang lebih tinggi dan memancarkan panas secara radiasi ke setiap objek yang mempunyai suhu lebih dingin daripada manusia. Ya, seperti itu. Contohnya, ya, adanya radiasi pendinginan. Ya, pada radiasi pendinginan ini panas tubuh terpancar ke benda lain yang lebih dingin. Ya, itu dinamakan dengan radiasi pendinginan. Ada lagi yang dinamakan dengan radiasi pemanasan, di mana panas matahari terpancar ke tubuh kita. Itu dinamakan dengan radiasi pemanasan. Maka solusi dari ketiga ini sebenarnya kita mengenal yang dinamakan dengan evaporasi. Evaporasi itu adalah terjadinya penguapan setelah keluarnya kelenjar keringat pada tubuh. Ya, jadi kesimpulan ya dari heat transfer tadi ya, nah ini kurang lebih seperti ini ya. Radiasi misalnya yang dipancarkan oleh lampu ini atau di dalam keseharian kita dipancarkan oleh matahari itu pergi ke tubuh bayi ini misalnya atau ke anak ini, maka terjadi evaporasi di sini sebenarnya. Terjadi uh, keringat yang keluar itu pergi ke atas ya. Evaporasi itu adalah penguapan. Agar tubuh bayi ini menjadi nyaman atau lebih dingin, biasanya terjadi konduksi di sini. Ada kontak langsung antara dua objek ya, kulit dengan lantai. Sehingga lambat laun biasanya suhu tubuhnya menjadi lebih dingin. Kemudian agar dinginnya lebih maksimal, biasanya ada konveksi di sini. Apa konveksinya? Dihidupkan kipas angin. Kipas angin ini berfungsi agar suhu tubuh bayi tadi yang panas menjadi lebih dingin. Nah, itulah yang dinamakan dengan heat transfer, ya, perpindahan panas. Banyak yang dilakukan ya di kebidanan ya agar heat transfer ini lebih bermanfaat ya. Contohnya heat transfer ini adalah digunakan untuk terapi ya, terapi apa namanya pasca terjadinya persalinan misalnya atau membuat badan lebih nyaman misalnya ya. Ada yang menggunakan microwave heat terapi namanya ya. Itu banyak yang digunakan. Tujuannya adalah untuk membuat tubuh menjadi lebih nyaman ya, seperti itu. Ya, ini ya materi pada pertemuan kita yang kedua. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ibu-ibu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, ya tugas nanti seperti biasa saya akan share kembali di grup. Ya, silakan kerjakan. Oh ya, tugas yang pertama silakan dikerjakan ya, karena nanti penilaian tugas mandiri itu ada ya. Setiap saudara komentari media pembelajaran kita dalam bentuk YouTube itu penilaiannya ada ya. Jadi kalau tidak mengomentari berarti saya anggap saudara tidak mengerjakan tugas ya. Dan saya laporkan seluruh tugas yang saya berikan ini kepada prodi ya, sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan batas perkuliahan yang sudah dilakukan. Hari ini yang hadir sebanyak berapa orang ini? Mungkin saya stop share ini dulu. Kita hadir 9 ya. Tadi sampai 11 nggak? Saya nggak perhatikan tadi. Ada yang tidak hadir hari ini? Bunga izin Pak karena lagi dinas siang Pak di rumah sakit. Oh, lagi di rumah sakit. Bunga aja. Yang lain? Nggak ada. Nggak, yang lain aman. Berarti Bunga izin ya? Ya Pak. Oke. Berarti yang lain hadir ya? Oke. Dengan demikian kita akhiri ya, pertemuan kedua ini. Silahkan kerjakan tugas ya. Berarti kita sudah 2 kali pertemuan teori dan 2 kali penugasan ya. Silakan lengkapkan nanti penugasan itu dengan membuat komentar langsung di kolom YouTube ya untuk pertemuan kita ini. Saya akhiri pertemuan kita kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak.